Oke, saudara, halo semuanya, sahabat tenisi dan sahabat vlogger. Kita kedatangan tamu bernama Wan Ridho, seorang musisi jalanan dan seorang yang diistimewakan oleh Allah, ya kan. Kita sambut beliau, namanya Wan Ridho. Dan halo Wan, pi kabare? Baik. Baik-baik saja ya. Ini kita tanya-tanya sedikit nih Wan. Kita sambil ngopi-ngopi santai ya kan. Gimana pandangan sampean tentang masalah kehidupan seperti itu Wan? Kehidupan ada yang dicintai dan juga kehidupan ada yang dikasihi. Begitu juga ada yang disayangi. Tinggal menurut pembawaan dan pengendalian diri supaya tahu arti kehidupan dan juga penuh dengan pengertian dalam kehidupan. Begitu Wan. Kalau untuk cara menyikapinya Wan, jika kita kedatangan masalah ataupun musibah, bagaimana cara menyikapinya Wan? Agar kita tidak panik dan tidak berpanik-panikan dalam menghadapi masalah seperti ini, bagaimana? Masalah itu datang dari luar seperti tamu. Hadapilah dengan kesenyum, lalu bisa tenangkan dengan kesejukan. Ya. Begitu juga menyikapi dengan baik supaya menemukan rasa kasih sayang. Bagaimana caranya musuh supaya bisa jadi saudara sama kita? Gitu Wan ya. Itulah permasalahan dalam kehidupan anak manusia. Karena masalah itu datangnya dari luar. Hampir miris perumpamaannya seperti tamu datang kepada kita. Lalu kita menyikapinya dengan baik, dengan benar, dengan bagus. Ya. Hadapilah masalah itu dengan senyuman dan dengan ketenangan. Berikanlah masalah itu dengan meliputi dengan kesejukan. Oke. Berarti setiap manusia yang sedang dialami, hadapin jangan senyuman dan sejukan dalam hati Wan ya. Sejuk dan senyum. Sejuk dan senyum, subhanallah. Berarti kalau seandainya nih Wan, pesan-pesan apa yang sedang mengalami manusia yang sedang mengalami musibah, masalah-masalah yang dihadapi, perkara-perkara yang tidak bisa dijawab, bagaimana Wan? Cara menyikapinya Wan? Pesan-pesan moralnya, pesan-pesan moralnya seperti apa? Seperti itu Wan. Dalam kehidupan adalah sebuah perjalanan manusia. Maka di alam semesta ini ada langit, bisa dilihat dari pandangan ke atasnya. Lalu ada bumi, kita bisa lihat pandangan dari bawahnya. Persoalan demi persoalan, musibah, karena ini kehidupan manusia di alam semesta. Sebuah perjalanan. Ketika seseorang manusia dilahirkan dari ibu kandungnya, disitulah kita bisa menyerapi ilmu yang disebut balas budi, berbakti kepada ibu yang melahirkannya. Begitu setelah sudah lahir hingga menjadi seorang anak, lalu kita dipertemukan dengan para terdekat kita, apalagi sudah menjadi dewasa, sehingga hasrat seorang laki-laki atau seorang perempuan ingin mendapatkan pasangan antara perempuan dan laki-laki. Kan hidup dalam kehidupan itu kan berpasang-pasangan. Betul. Ada perempuan dan juga ada laki-laki. Baik. Maka semua itu berdasarkan apa?
Jika kita bisa menjaga, menghindar, lalu menciptakan yang baik-baik. Jagalah hati, jangan sampai dikotori. Oke, jagalah hati jangan sampai dikotori kan. Ia bila mana tidak mau menimbulkan suatu masalah. Jaga lisan kamu, ucapkanlah yang baik, ucapkanlah yang benar, ucapkanlah yang bagus. Supaya dalam kehidupan ini bisa terarah tepat pada apa keinginan dan kemauan kita. Kehidupan, masalah, musibah itu ada sebuah arti dalam hidup manusia. Ketika kamu sebelum menyubit orang lain, maka cubit dulu diri kamu sakit atau tidak. Ketika dicubit diri kamu sakit, maka kamu tidak boleh menyubit orang lain. Oke. Lalu begini Wan, cara untuk memotivasi diri kita sendiri itu bagaimana caranya agar kita selalu semangat menjalani hidup dan selalu untuk membuat motivasi diri kita sendiri lah, bagaimana caranya Wan? Coba kasih trik-triknya buat para netizen ini, para YouTuber dan para sahabat-sahabat teknisi juga. Seperti itu Wan. Perumpamaannya hampir mirip sebenarnya. Kalau untuk menyikapi diri, anggaplah itu pacar kita. Kita sukai, kita sayangi. Supaya jangan sampai ada keliruan. Namun belajarlah untuk merenungkan. Karena renungan itu penuh dengan renungan itu kita bisa menjadikan motivasi juga. Motivasi ya Wan. Motivasi untuk hidup ya Wan. Iya. Semangat untuk hidup. Motivasi semangat untuk hidup. Dan perlu dalam kehidupan ini juga perlu kita hayati ya, kita resapi. Ya. Supaya dalam kehidupan ini jangan sampai keliru ya. Hidup ini jangan sampai keliru. Jangan sampai salah langkah ya Wan. Iya, jangan sampai keliru dalam perjalanan manusianya. Jangan menjadikan kegelapan. Supaya carilah terang benerang. Maka di alam semesta ini alam yang benar-benar menjadi pelajaran buat manusia. Ada depan, ada belakang, ada samping, ada samping kanan, samping kiri. Itu sebuah gambaran dalam menyikapi kehidupan, menyikapi suatu persoalan juga. Ketika di belakang jangan kamu ungkit-ungkit kembali, jangan kamu ungkap-ungkap kembali peristiwa perjalanan di belakang yang kamu jalankan sekarang ini yang ke depan. Arti kata, nengoklah ke depan, jangan lagi nengok ke belakang. Supaya rasa semangat kita menjadi berarah. Lebih berarah ya Wan ya. Lebih tertuju dan lebih berarah ya Wan ya. Iya. Oke. Gimana nih Wani? Sekarang kan masa pandemi sudah new normal dan manusia sedang mengalami banyak musibah, ada yang mengalami masalah-masalah kehidupannya Wan. Trik-triknya dong Wan agar kita selalu tenang, sejuk, senyum yang kayak sampai tadi ucapkan, bagaimana triknya gitu Wan agar tidak panik gitu Wan. Kehidupan, sabar, ikhlas menerima. Diberikan yang besar kita terima, diberikan yang kecil pun juga kita terima. Kalau ingin baik, ingin benar, ingin bagus, jalankan apa kata perintahnya dan juga jauhkan apa yang dikatakan larangannya.
atas kalau bisa harus sama dengan yang bawah. Artinya ucapan kamu, perkataan kamu harus sama dengan langkah kamu. Oke. Ucapan dan langkah harus sama dan hati harus sama. Berarti harus sesuai, sinkron ya Wan ya. Iya, karena permasalahan atau wabah yang sekarang terjadi itu lisannya harus dijaga. Lisannya harus dijaga, menghindar menciptakan yang baik-baik. Ciptakan yang baik-baik. Supaya wabah ini cepat dia kembali pulang ke asalnya. Karena wabah ini, kalau memang wabah ini istilahnya sebagai sebagai sebuah pembelajaran, artinya orang bawah bisa nggak menyikapi wabah seperti ini yang terjadi. Karena wabah ini adanya di bawah, jadi orang bawah lah yang harus bisa menyikapi bagaimana caranya supaya wabah ini bisa kembali ke asalnya. Semoga cepat berlalu masa new normal ini Wan ya. Dan Iya. perekonomian Indonesia sudah mulai membaik lagi. Semoga saja tidak ada yang berpanik-panikan lagi, tidak ada yang mengalami musibah dan lain-lain begituan. Ya sepertinya kalau di luarnya zaman sekarang ini, tapi di dalamnya zaman terdahulu. Kalau bisa pasanglah di depan rumah kamu obor setiap rumah. Untuk apa tuan Oberwan? Obor juga kan bisa menjadikan cerminan, menimbulkan rasa semangat. Rasa semangat Api berjuang yang ya Wan ya. mengobar itu kan, jadi merasa semangat. Seperti perjuangan terdahulu ya Wan ya. Seperti itu, obornya dari bambu kan. Bambu itu bapak sama ibu. Jadi kita ini sebetulnya diingatkan semua peristiwa-peristiwa persoalan ini. Oke. Seperti itu. Oke, semuanya para sahabat-sahabat Tenisi atau sahabat-sahabat yang nonton channel ini, kita bertemu dengan Wan Rido ini sudah lama. Beliau akan menceritakan semua nanti. Namun sebelumnya kita break dahulu ya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Jangan lupa like dan komen and subscribe di channel ini. Maklum masih pemula. Oke Wan, nanti kita lanjutkan lagi Wan setelah jeda waktu ini Wan ya. Oke, see you next time again. Thank you.